ini guru saya, Prof. Sisi, eee, yang banyak berbagi ilmu dan terus masih penelitian ya, Prof. Sisi hebat. Aduh, sehat terus ya, Prof. Ya, Didoakan sehat terus dan bahagia amin. penuh berkah. Kemudian yang terhormat juga para penyelenggara acara webinar pada hari ini, baik itu, pemilik dari Klinik Utama Arsaya, kemudian juga seluruh jajaran dari Klinik Utama Arsaya, dan yang terutama juga para, peserta dari webinar, yang bergabung pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenan karunia-Nya kita bisa bersama-sama dalam, mengikuti acara ini ya, Meni Sararono offline-nya cenanya ja sekali walaupun online tetap produktif semuanya. Beberapa hal aja mungkin ya, yang pertama bahwa, eee, untuk ibu-ibu ya, ini bunda-bunda tersayang yang sangat mem apa ya, memperhatikan kesehatan anak-anaknya dan keluarganya, kita bahwa nanti mungkin Prof. Sisi bisa menyampaikan imunisasi telah diakui sebagai upaya pencegahan penyakit menular yang efektif ya, untuk peningkatan kesehatan di masyarakat. Terutama kalau bagi kami di Dinas Kesehatan yang mempunyai, tugas meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, upaya-upaya pencegahan dan promotif ini menjadi fokus kami begitu ya, di samping tentunya kuratif dan rehabilitatif. Kemudian bahwa, upaya imunisasi ini pun, eee, merupakan upaya untuk memutus mata rantai juga yang, dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama di Kota Bandung. Dan bukan saja melindungi anaknya saja, tapi juga kepada keluarga dan masyarakat. Kita tahu kalau banyak yang diimunisasi tentu ada kekebalan populasi juga yang dapat, meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat. Dari aspek ekonomi pun upaya-upaya pencegahan tentu akan jauh lebih hemat ya dibandingkan dengan upaya pengobatan. Saya tadi menyimak juga dengan video-video trailernya itu, di mana ada seorang ibu yang juga testimoni ya bahwa dalam mengobati anaknya pun, mengeluarkan biaya cukup besar begitu ya, dan bukan hanya uang saja, tapi waktu produktif dari orang tua, waktu produktif dari keluarga pun akan terganggu kalau anak sakit begitu ya. Jadi semuanya akan terganggu. Demikian juga dengan penyakit, influenza ini yang penyakit menular ini dan bisa kena ke semua, apalagi di masa pandemi ini semua tentu ingin melindungi keluarganya terutama, putra-putri tersayangnya. Mudah-mudahan, ilmu kita hari ini, pengetahuan yang disampaikan oleh Prof. Sisi dapat, menambah keyakinan juga para orang tua untuk memberikan perlindungan kepada anak-anaknya dan berpikir berbagai alternatif untuk memberikan perlindungan kepada anak-anaknya. Dan jangan lupa disebarkan kepada yang lain. Jadi kalau berita hoax atau informasi yang enggak benar itu memang dilawannya dengan informasi yang baik. Jadi saya sangat bersyukur, terima kasih untuk Klinik Utama Arsaya, teruslah mengedukasi dan ramekeun gitunya, viralkeun gitu, TikTok-keun gitunya, supaya, informasi yang baik ini lebih banyak ya, terutama ini juga komunitas, ibu-ibu, Ibu Nadine ya, ayo, bantu kami untuk mempengaruhi semua ibu-ibu dan, ayah-ayah luar biasa ini mendapat informasi yang betul begitu ya, sehingga, yang benarnya lebih banyak lah gitu ya, mengalahkan, informasi yang membingungkan. Nah, kita tahu juga nanti akan berdampak pada tumbuh kembang anak kalau, anak-anak sering sakit. Dalam masa pandemi ini walaupun kita terbatas ya, jadi kalau PPKM itu bukan pelarangan, pembatasan kegiatan. Jadi ada beberapa kegiatan yang dibatasi, boleh berkegiatan tapi tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi bukan nggak boleh pelayanan kesehatan, justru harus, tapi protokol kesehatan ketat. Jadi barangkali kita juga mengingatkan untuk, program imunisasi dasar, ibu-ibu jangan lupa, jangan apa namanya, fokus ke yang lain sampai lupa gitu program, vaksinasinya. Saya kira mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya aturkan terima kasih kepada penyelenggara, demikian juga kepada narasumber dan ibu-ibu dan juga ayah-ayah yang luar biasa yang ikut pada hari ini dan semoga bermanfaat, dan juga dapat meningkatkan, kesehatan
masyarakat di Kota Bandung. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan teriring selalu salam sehat dari kami, salam pengabdian, salam tangguh di masa pandemi ini. Dan saya tadi tuh nge-share acara ini di medsos saya gitu ya. Pantunnya gitu tuh, hari Minggu bersama keluarga jangan lupa menyimak kita gitu ya. Jadi mari kita menyimak apa yang akan disampaikan oleh Prof. Sisi. Hatur nuhun, dan saya buka acara ini dengan seraya memohon pertolongan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Salam sehat untuk semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan Dr. Ahyani, Dr. Ahyani Raksanegara MK selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, pupuhuna kesehatan di Kota Bandung yang membantu Bapak Wali Kota yang di Kota Bandung ini mungkin untuk urusan kesehatan sekarang sedang sibuk-sibuknya vaksin massal, 5M, tapi betul juga tadi Dr. Ahyani sampaikan bahwa kita tidak neglect atau tidak mengabaikan penyakit-penyakit lain yang juga memang sangat mengkhawatirkan di kondisi seperti ini, demam berdarah, tipes, dan salah satunya saat ini Klinik Arsai mencoba mengangkat antisipasi lain selain anak tidak bisa mendapatkan vaksin COVID karena usia di bawah 12, maka kali ini kita memberikan informasi edukasi terkait vaksin influenza. Hatur nuhun, kahatur, ti abi. Ini kayaknya kalau ada orang Jakarta mungkin rooming, tapi Ari Wulan teh kalau ngobrolnya pengennya bahasa Sunda aja. Ada subtitle harusnya ya, Prof. Saya teh kalau ngobrol pengennya Sunda aja. Iya, Dokter Ahyani, sarannya pokoknya Dok, terima kasih banyak. Hatur nuhun. Semoga selalu sehat, Dokter, sukses. Amin. Semua program berjalan lancar, yang menjalankan secara manget. Masyarakat tambah nurut dengan prokes-prokes yang telah ditetapkan dan telah diluncurkan oleh jajaran Dinas Kesehatan Kota Bandung. Hatur nuhun pisan, kahatur, ti abdi. Terima kasih banyak, Dokter. Mudah-mudahan kita bisa bertemu offline. Saya maunya teh ya. Mudah-mudahan ada masa dan kesempatannya. Acara kita lanjutkan ke materi webinar yang kita sudah gaungkan di Instagram, di Bantos OG, Instagram Dinas Kesehatan Kota Bandung, dan juga ada kenapa harus vaksin. Kenapa harus vaksin itu adalah program dari Jakarta yang memang memberikan konten-konten edukatif seputar vaksin, tanya jawab bersama dokter, dan sesi vaksin chat bersama expert. Jadi selain kita harus follow akun Dinas Kesehatan Kota Bandung, follow Instagram Klinik Arsaya, karena di sana akan ada webinar series yang berkelanjutan. Setelah ini pun nanti minggu depan Prof tuh bicara lagi Dr. Ahyani sama Dr. Regi Panggabean, spesialis saraf konsul saraf terkait penyakit bahaya, penyakit flu-nya, dan juga demam, kejang demam ya Prof ya, betul? Jadi ada juga nih dari kenapa harus vaksin, tadi saya sempat putarkan juga trailer videonya, bahwa kenapa harus vaksin ini adalah bisa memberikan konten-konten edukatif, ada tanya jawab bersama dokter, dan sesi vaksin chat bersama expert. Jadi expert itu mungkin dokter spesialis anak, dokter yang ahli terhadap berbagai macam hal yang berkaitan dengan imunisasi atau vaksin. Baik, sebelum Prof memulai sesi materinya, saya perkenalkan selain beliau adalah Guru Besar Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, beliau adalah Ketua Satgas Imunisasi PP Ikatan Dokter Anak Indonesia, Ketua Indonesia Influenza Foundation, Ketua Pokja Vaksinasi PP Peralmuni, anggota, nah ini, bilih kacaletot kalau teh wulan mah panan suka kata lingsut, upaminya rios, sarang tibalik, da abi mah asli orang Jerman, Prof. Iya, banyak sekali aktivitas beliau, kegiatan beliau seputar giatnya tentang vaksinasi dan juga segala hal yang berkaitan dengan pediatrik atau ilmu kesehatan anak, dan beliau juga adalah konsulen
Respirologi di Kota Bandung yang senior, spesialis anak konsulen untuk jadi penyakit-penyakit pulmo, asma, bronkitis, mungkin itu bisa dikonsulkan pada beliau. Beliau juga akan bergabung, kami masih membereskan SIP-nya, jadi nanti Prof juga akan praktek, karena kalau sekarang masih takut, katanya Wulan keluar rumah, banyak anak muda nggak pakai masker, jadi takut kecium belit, harus buka praktek sama Wulan. Di Antos Prof, Sina Bararager, Sina Saroleh ya, orang-orang teh pakai masker biar Prof nggak takut kecium belit. Untuk mempersingkat waktu Prof, mangga sesi berikutnya saya serahkan Prof memberikan edukasi kesehatan kepada mom and dad yang sudah hadir. Ya, Mangga Prof. terima kasih Ibu Wulan yang sangat aktif ya, Ibu yang contoh lah. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Kota Bandung, Ibu Dr. Ahyani Raksanegara, anak saya lah ya, anak didik kan ya. Saya sangat salut dengan usaha-usaha yang telah Ibu lakukan sehingga angka di Bandung itu di RSIS itu yang biasanya 300 sekarang hanya 20 pasien COVID-19. Itu adalah prestasi yang bagus sekali. Mudah-mudahan Ibu jangan naik lagi udah bosen nih. Jangan, amin. Kemudian juga kepada yang terhormat ibu-ibu, bapak-bapak, father, mother, papa, mama, kelompok dari Modern Mom dan kelompok lain yang alhamdulillah mempunyai perhatian khusus kepada anak-anak ya, untuk tumbuh kembang anak. Terima kasih atas kehadirannya. Yang terhormat juga Ibu Wulan bersama tim, terutama Bu Ivon dan Pak Freddy, terima kasih atas kesempatannya. Kemudian juga dari tim Sanofi terima kasih atas supportnya. Jadi pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini saya diminta untuk kita ngobrol ya, berbincang mengenai penyakit, salah satu penyakit yang penting pada masa pandemi ini, penyakit influenza. Pada masa pandemi ini sebelum ada vaksin influenza, ada 2 vaksin yang direkomendasikan oleh WHO. Kenapa? Karena memang 2 penyakit itu merupakan penyakit saluran nafas yang penting yang juga bisa membingungkan gejala-gejalanya dengan COVID-19. Apa itu? Yang pertama adalah influenza yang akan kita bicarakan, yang kedua adalah pneumococcal conjugate vaksin, PCV, vaksin pneumonia dikenalnya ya. Itu sudah dibicarakan beberapa bulan yang lalu ya Bu Wulan. Nah, sekarang kita akan membicarakan mengenai influenza ini. Saya akan share screen, bisa minta tolong untuk dibuka host untuk share screen saya. Boleh dibuka share screen saya? Saya akan share screen tapi belum bisa. Ini salah satu kendalanya kadang-kadang kalau ini memang host disable participant screen sharing. Boleh saya screen sharing? Iya Prof, sebentar Prof. Aduh punten, ini lagi benerin dulu jaringan, soalnya tadi jaringannya agak naik turun. Boleh dibantu sama Ika Prof, nanti di share screen-nya. Di Antos Prof, mangga Prof, sudah saya kirimkan. Ini aja saya share screen sendiri, dibuka aja. Oh boleh Prof. Boleh dijadiin co-host? Iya co-host ya. Ika. Betul. Jadi influenza itu Bu, kadang-kadang kan kita nggak tahu, kayak tadi Ibu yang tadi untuk testimoni ya, kita tahu batuk pilek mah sembuh sendiri, katanya kasih asin atau yang banyak, kalau anaknya besar kasih minum yang banyak katanya, terus dikasih kemarin saya malah bingung, apa yang ditempel dikasih di bantal katanya, nanti ada aroma begitu. Oh ya kalau virus-virus yang kayak penyebab selesma mungkin ya bisa hilang, karena selesma itu virusnya nggak ganas ya, virus-virus sehari-hari yang orang bilangnya flu tapi sebetulnya bukan flu. Kalau flu itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang namanya virus influenza. Virus influenza itu nggak sesering adanya seperti virus selesma. Kalau selesma itu
disebutnya rhinovirus, adenovirus ya. Jadi itu virus-virus yang sehari-hari yang berkeliaran di mana-mana. Namun influenza itu khusus ya. Dia itu belum bisa share screen. Atau yang dari Pak Diding aja boleh, atau yang dari Arsaya boleh. Karena saya, oh ya udah, sekarang udah ada. Terima kasih. Nah, inilah judulnya ya, manfaat vaksinasi influenza pada anak pada masa pandemi COVID-19. Kenapa kok masa pandemi itu penting benar, bedanya apa? Ya memang beda ya. Pada masa pandemi kita tahu sendiri ya, kita bahwa semua harus melaksanakan protokol kesehatan ya. Tapi tetap aja virus-virus itu masih ada yang bisa lolos ya. Makanya dilakukan imunisasi COVID-19. Tapi imunisasi COVID juga tidak 100% orang mau. Banyak yang belum divaksin ya. Ini adalah pembicaraan pada hari ini tentang apa itu COVID, perbedaan dan influenza ya. Apa infeksi yang dua-duanya ya, itu yang kita lihat. Jadi kita bila tidak mendapat imunisasi influenza, anak bisa sakit serius seperti yang tadi dibicarakan oleh seorang ibu yang sangat sedih karena anaknya terkena influenza yang tidak dia duga sama sekali ya. Menurut laporan 80% anak yang meninggal karena flu itu tidak diimunisasi. Padahal kalau kita bandingkan harga flu vaksin ya, kemudian membayar pemberian flu vaksin pertama 2 kali, kemudian sekali setahun, harganya itu relatif tidak mahal. Kalau sakit kayak anak ibu tadi, apalagi kalau masuk ICU ya, belum lagi kalau sangat berat itu terus meninggal ya, itu sudah tidak bisa dibandingkan lagi harganya. Jangan sampai kita terlewat sehingga aduh saya lupa atau aduh saya tidak tahu bahwa ada vaksinnya ya. Setiap anak direkomendasikan untuk mendapat imunisasi setiap tahun 1 kali. Nanti kita tahu kenapa sih harus setiap tahun. Imunisasi flu diberikan mulai anak usia 6 bulan ya, baik sehat maupun anak yang sakit seperti kelainan jantung, kelainan paru-paru, asma, anak yang obesitas yang gemuk, diabetes, penyakit darah, itu semua harus diimunisasi. Kayak COVID juga semua harus dalam keadaan anak-anak itu stabil ya. Dia lagi tidak dalam serangan gejala. Anak dengan kondisi khusus, misalnya menderita penyakit berat bisa menderita penyakit berat karena COVID maupun flu. Anak-anak yang disable ya, itu yang ada gangguan di mental, gangguan CP, itu semua harus, meskipun mereka sebetulnya mungkin ada gangguan juga imunodefisiensi ataupun apa. Tapi kalau keadaannya bagus, mereka harus mendapat imunisasi. Karena kalau sakitnya pasti lebih berat. Pandemi COVID ini bisa berbarengan menyebabkan penyakit bersama flu, ya, menghasilkan penyakit yang disebut koinfeksi, ya. Itu bisa menyebabkan pandemi dan epidemi. Itu lebih berat lagi. Ibu Ahyani pasti kasihan nanti puskesmasnya kewalahan, ya. Vaksinasi sebenarnya penting di era pandemi ini ya, nanti kita lihat kenapa. Nah, kalau kita lihat punten Prof, izin di share screen-nya yang full di slideshow mungkin biar Ayah Bunda bisa lihat lebih besar. Siap. Hatur nuhun Prof, punten ngawagel. Mangga Prof. Aduh saking semangatnya jadi Ya, saya juga saking semangat lupa jadiin Prof co-host. Mangga Prof. Jadi ini yang satu flu biasanya disebut seasonal karena dia bermusim. Tapi di Indonesia tuh dulu memang ada ya musim dingin, musim hujan, musim panas. Sekarang mah hujan kapan aja, panas kapan aja, flu juga terjadinya kapan aja, setiap waktu bisa. Kalau di Amerika, di Eropa, di Arab, di mana di Australia itu ada season, yaitu musimnya pada waktu musim dingin winter. Kalau musim winternya di Australia dan di Amerika dan di Eropa kan lain ya. Jadi waktu itulah di mereka, sesudah itu hilang, tapi di kita tidak. Nah, sekarang ada flu, ada virus corona yang menyebabkan COVID ini ya. Nah, kita lihat di sini ya, kenapa kita sangat khawatir ya, makanya harus dilakukan dua-duanya ya kalau sudah ada nanti ya vaksinasinya.
Gejalanya masa inkubasi itu masa di mana masuk kuman sampai anak itu ada gejala. Kalau di flu itu lebih pendek, 1-4 hari, di COVID itu 1-2 minggu, 1 hari sampai 2 minggu. Jadi waktu dia ketemu ke orang tertular sampai dia timbul gejala pilek, batuk, demam itu 14 hari bisa ya. Kalau di sini 4 hari kalau nggak terjadi berarti dia nggak akan tertular. Penyebabnya yang ini adalah virus influenza, di mana virus influenza itu ada A, B, C, D, tapi yang penting adalah A dan B. Di A itu ada beberapa, tapi yang penting nanti lihat H1N1, H3N2, dan di B itu ada 2, Yamagata dan Victoria. Sedangkan kalau di COVID-19 penyebabnya adalah SARS-CoV-2 virus SARS-CoV-2 ya. Dulu ada SARS-CoV yang pakai 2 itu yang menyebabkan penyakit tahun 2003-an dulu juga ya, gawat juga. Flu yang lain adalah komplikasinya dia tidak menyebabkan komplikasi ke sistem imunitas ya. Jadi kalau pada COVID dia menyebabkan gangguan selain pada paru-paru, ini juga bisa pada paru-paru badan, jadi pneumonia, kemudian pada sistem imunitasnya. Ibu mungkin dengar yang disebut badai sitokin. Nah, ini yang paling gawat ya, yang bisa menyebabkan orang menjadi meninggal, termasuk juga merusak paru-paru ini semua. Kalau flu enggak begitu. Ini di sini sudah ada prevensinya dengan imunisasi. Di sini prevensinya belum ada untuk anak di bawah 12 tahun, makanya harus dikurung. Dalam arti dikurung itu dia itu dipisahkan, bukan orangnya yang dikurung, tapi dia dipisahkan terhadap infeksi virus, yaitu dengan berbagai protokol kesehatan tadi ya. Terus ini transmisinya sama ya, dengan melewati droplet ya, di percikan ludah. Dia ini percikan ludah itu bisa hanya 1 meter 2 meter, makanya distancing itu harus 1-2 meter, atau bisa juga kalau kecil bisa lebih jauh ya, sampai 6 meter katanya. Kemudian dia menyebabkan panas, batuk, dan lemes ya, ini ya, sama dua-duanya menyebabkan gejala yang sama di tengah ini. Kemudian kalau kita lanjutkan di sini, kita lihat apa sih persamaannya. Persamaan antara COVID-19 dengan influenza. Virus penyebab COVID-19 dan influenza mengakibatkan penyakit yang sama, serupa, menyebabkan penyakit di saluran pernafasan. Dua-duanya masuk melalui inhalasi saluran pernafasan, kemudian dia akan masuk bisa langsung sampai ke paru-paru atau dia bersarang di belakang tenggorokan itu. Makanya suka dilakukan pemeriksaan yang disebut nasofaring pakai stick kapas itu dimasukin ke dalam ya, ke tenggorokan situ karena dia bersarang di situ, kemudian menyerang seluruh saluran pernafasan sampai ke paru-paru ya awalnya. Mengakibatkan penyakit yang tidak bergejala, asimptomatis ya, kemudian bisa ringan, bisa berat, dan menyebabkan kematian. Jadi dua-duanya bisa tidak bergejala ya, jadi dia itu hanya membawa-bawa virusnya aja ya, bisa juga hanya pilek, batuk sedikit. Kedua virus ditularkan secara kontak tadi, percikan ludah dan percikan ke permukaan benda ya, kita pegang benda-benda itu, terus kita pegang hidung, kita pegang mata, kita tertular. Tapi kita harus ya dengan melakukan cuci tangan yang benar berkali-kali, setiap kita kena pegang apa-apa, kita akan terhindar untuk melakukan kontak itu ya, untuk terhindar dari kontak dengan kuman yang langsung itu. Tindakan pencegahan yang harus dilakukannya sama ya, mencuci tangan, etika batuk ditutup dengan, kenapa harus ditutupnya dengan sikut? Karena ditutup dengan tangan, si virusnya akan ke tangan. Kalau tadi virus ke sikut ya nggak apa-apa, kita nggak akan pakai gosok-gosok mata pakai sikut ya, tapi kalau ke tangan terus gosok-gosok mata, gosok-gosok hidung ya, itu semua akan menyebabkan penularan, transmisi namanya ya. Terus atau pakai tisunya segera dibuang, jangan dikantongin ya. Perbedaan COVID-19 dan influenza apa? Kecepatan penularannya, transmisinya. Influenza itu cepat, masa inkubasinya tadi influenza itu lebih pendek ya. Dan apakah COVID itu lebih panjang ya. Kemudian ada yang disebut mungkin suka dengar RO reproductive number. Jadi kemampuan satu virus atau bakteri untuk menularkan dari satu orang ke orang lain.
ada yang 1 orang bisa menularkan ke 3 orang, itu COVID katanya begitu. Influenza itu dari 1 orang ke 1 orang. Kemudian ada yang 1 orang ke 18 orang, itu campak ya. Campak itu sangat cepat menularnya. Bisa dari 1 orang 18 orang di sekitarnya kena semua ya. Jadi itu semua adalah yang disebut kemampuan untuk menularkan, mentransmisikan ya. Pada COVID-19 80% itu infeksinya ringan atau tanpa gejala ini pada anak ya. Jadi katakan bahwa pada anak nggak usah takut, tetap harus takut ya. Kita kan nggak mau meskipun dia nggak bergejala, dia kan bisa menularkan. 15% infeksinya berat ya dan memerlukan oksigen. 5% infeksinya kritis, memerlukan ventilator. 5% kalau anaknya banyak, jumlahnya jadi banyak juga ya. Penderita sakit berat dan kritis akibat COVID lebih tinggi daripada oleh influenza. Ya. Memang influenza itu sering terjadi, ya sudah lama terjadi, tapi memang yang berat-berat, sangat kritis itu tidak sebanyak dari COVID-19. Penyakit influenza berisiko berat pada anak, ibu hamil, lansia, mereka yang mempunyai komorbid, gangguan sistem imun. Sedangkan COVID-19 risiko meningkat pada usia lanjut dan penderita dengan komorbid, ya, mempunyai risiko sakit berat. Ya. Pada waktu pandemi 2009, yang waktu flu babi, itu banyak ibu-ibu hamil yang meninggal. Ya. Oleh karena itu sekarang ibu hamil itu harus disuntik influenza kalau dia di luar Indonesia ya. Di kita belum ya. Kematian pada COVID-19 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan influenza. Pada COVID-19 itu 3-4%, pada influenza itu 0,1%. Tapi ya cukup tinggi ya. Koinfeksi, apakah koinfeksi? Koinfeksi itu infeksi bersama. Jadi infeksi bersama antara virus penyebab COVID-19 dan virus influenza. Gimana bisa terjadi? Oh, bisa terjadi karena kalau kita kebetulan banyak orang yang sakit flu, bukan anak-anak atau siapapun, jadi pada yang disebut musim flu ya, kadang-kadang kan ada musim flu nih, semua orang batuk pilek sakit ya. Nah, itu pada waktu itu bisa terjadi infeksi dari virus influenza, dan kalau kebetulan juga terpapar dengan COVID, maka si 2 virus itu akan bersama-sama menyerang tubuh manusia ya. Seperti di Asia katanya 4,5%, di Amerika sih nggak tinggi 0,4%. Tapi kalau di Amerika nanti musim flu yang betul, yang seasonal flu itu bisa meningkat ya. Lebih sering didapatkan pada perempuan dibandingkan pada laki-laki. Ini hasil penelitian saja sih, anak belum ada ya datanya. Kemudian risiko yang terbanyak pada lansia dan orang dengan risiko tinggi seperti penderita penyakit-penyakit kronis tadi. Anak itu bisa hipertensi, anak bisa diabetes, anak bisa mengalami gagal ginjal, ya itu semua bisa terjadi pada dewasa maupun anak, ya. Influenza A, nah ini influenza A itu yang paling sering ya menyebabkan penyakit. Tidak jarang katanya ditemukan pada pasien COVID. Ya, tapi nanti kita lihat kenapa di kita kok nggak ada ya, karena memang di kita itu influenza itu tidak diperiksa ya. Kemungkinan terjadinya 2 penyakit itu, apakah perlu dilakukan dua-duanya? Kalau di luar itu dilakukan pemeriksaan setiap orang yang terkena diperiksa untuk COVID dengan gejala COVID, dia harus diperiksa influenzanya. Ya. Orang yang ada gejala influenza harus diperiksa COVID-nya. Makanya di sana bisa kelihatan adanya double infeksi, ya, double infeksi. Jadi kalau kita lakukan pemeriksaan di sini mungkin saja kita lihat ya, karena beberapa penelitian menunjukkan terutama pada orang di bawah 65 tahun tes positifnya itu katanya tinggi yang co-infection ini ya. Jadi di kita memang tidak bisa kita ke laboratorium, tolong minta periksa flu, belum bisa ya. Tapi mungkin ke depan mudah-mudahan bisa dilakukan karena sebenarnya pemeriksaannya sama dengan antigen COVID. Antigen flu itu sudah bagus-bagus. Kalau antigen COVID itu masih belum sensitif, spesifitasnya belum baik betul. Tapi kalau untuk flu itu sudah mendekati 100 mungkin 90% lebih kebenarannya ya. Tes antigennya. Nah, vaksinasi flu, kita harus menyetop flu ya.
Apakah manfaatnya dari imunisasi flu ini? Imunisasi flu menghindarkan dari sakit flu, tentu saja anak itu atau siapapun yang disuntik akan terhindar. Kalau dia sakit, sakitnya pun ringan. Biasa selalu tidak 100% ya kalau vaksin itu. Vaksinasi flu mencegah perawatan di rumah sakit. Tadi contohnya ibu tadi tidak menyangka rumah sakit itu selain repot, ribet ya, anaknya sakit, anaknya rewel, harus ditungguin, ibunya nggak bisa bekerja ya. Itu, belum lagi pembayarannya mahal banget. Terus vaksinasi flu melindungi orang yang rentan, yang berpenyakit kronis ya. Tadi melindungi ibu hamil selama hamil. Nah, ibu hamil yang disuntik, bayinya itu akan diuntungkan karena dia akan mendapatkan, antibodi yang dibentuk untuk ibunya dibagi ke bayinya. Sehingga bayinya sampai 4-6 bulan akan terhindar dari, infeksi influenza ya, bisa karena 4-6 bulan kan belum bisa divaksin, sesudah 6 bulan baru bisa. Jadi anak bayi tersebut bisa terlindungi. Vaksinasi flu melindungi anak terhadap sakit flu berat dan kematian, dan juga dia bisa melindungi diri sendiri dan orang di sekitarnya. Tadi Ibu Ahyani udah bilang bahwa populasi di sekelilingnya bisa terlindungi kalau nanti tercapai jumlah yang cukup ya, yang divaksinasi ya. Nah, gimana untuk mencegah flu ini? Ya, ini adalah suntikan vaksinasi flu. Flu shot, nah suntikan flu di tiap anak atau tiap orang 6 bulan ke atas, diberikan setahun sekali ya. Selain flu itu tadi sudah diberikan oleh Bu Ahyani, vaksin dan prokes. Nah, dicuci tangan secara sesering mungkin dengan cara yang benar. Jadi jangan asal nyuci dengan sabun, dengan air mengalir. Tadi kalau nggak ada ya udah dengan hand sanitizer boleh. Tutup batuk dengan menggunakan siku ya. Kemudian ini anak-anak harus dipelajari loh dari kecil, kalau nggak mereka nggak tahu. Kalau ibunya nutup dengan tangan ini, mereka juga akan ikut ya. Awal rasa aneh, tapi nanti normal biasa ya. Kemudian vaksin. Jadi di sini di sensitize toys, mainannya harus bersih ya, harus dicuci. Jangan mainan dijilatin nanti sama bayi-bayi, tapi dia jatuh lagi kemana ya. Itu juga nggak boleh ya, atau dia kena kita batuk dekat mainan itu ya. Kemudian juga batuk ditutup, kemudian juga diberikan imunisasi ya supaya tetap hebat. Ini adalah dari Ikatan Dokter Anak di Amerika ya ini. Kemudian vaksinasi flu, kenapa lebih penting saat pandemi? Banyak yang nanyain, vaksinasi flu itu bisa mencegah COVID? Enggak, ya tiap vaksin mencegah antigennya sendiri. Vaksinasi flu untuk penyakit flu, vaksinasi COVID untuk penyakit COVID, vaksinasi pneumokokus untuk pneumokokus. Ya. Nah, kenapa penting saat pandemi? Mencegah sakit berat dan meninggal. Tadi saya sudah katakan kalau dua-duanya menyerang satu orang, pasti dia akan menjadi lebih berat. Melindungi orang yang rentan di komunitas tadi. Jadi kita memberikan juga proteksi ke orang lain. Mencegah tertular COVID-19 dan flu pada saat yang sama. Ya, yang menyebabkan double burden tadi. Jadi beban yang dua ya. Mengurangi beban sistem pelayanan kesehatan ya supaya Ibu Ahyani dan teman-teman nggak ribet tentunya ya, kita mengurangi angka kejadian flu-nya dan harganya pun tidak mahal ya, relatif untuk setahun sekali ya. Kita lihat lagi rekomendasi prioritas vaksinasi flu. Siapa saja sih yang harus direkomendasikan, yang diutamakan lah. Sebetulnya semua orang harus, tapi terutama petugas kesehatan ya, ini biasanya disuntik setahun sekali. Orang tua di atas 50 tahun karena ini di sini lansianya 50 tahun ya. Biasanya sudah ada komorbid ataupun sudah ada penyakit-penyakit lain. Ibu hamil ini juga harus, penderita penyakit kronis komorbid tadi ya, ini semua harus diberikan dalam keadaan dia stabil. Anak balita yang juga harus, terutama umur 6 bulan sampai 2 tahun. Karena hasil penelitian menunjukkan bahwa paling banyak yang menderita flu itu anak balita, ini dari luar ya. Kemudian pada umur 6 sampai 2 tahun itu banyak yang sakit berat dan meninggal ya. Itu yang harus diperhatikan, siapa yang mendapat prioritas, yang harus mendapat prioritas. Nah, siapa yang tidak dianjurkan? Ada juga yang tidak boleh, tapi mudah-mudahan dia akan terlindungi melalui imunitas populasi tadi, herd immunity. Ya, ini yang harus kita
sebagai orang yang sehat yang bisa divaksin influenza ataupun COVID untuk mendapatkan vaksin sehingga yang orang-orang ini tidak usah divaksin tapi terlindungi. Ya, bila pada suntikan flu sebelumnya ada efek samping berat, ya, itu ada. Kan kalau habis vaksin suruh tunggu 15-30 menit. Nah, itu suka ada di situ yang menderita yang disebut shock anafilaktis. Jadi shock karena habis disuntik. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian ada alergi telur berat. Kalau kita makan telur terus merah-merah, terus bengkak, terus nah itu nggak boleh. Alergi telur berat itu kenapa? Karena vaksin flu yang ada di Indonesia itu dieramkan dari pada telur ya. Sehingga kalau alergi telur berat ditakutkan nanti ada satu reaksi yang berat. Ya sebetulnya kalau dilakukan di rumah sakit dengan memang harus sih sebetulnya tidak apa-apa, tapi di kita memang ada aturan dari BPOM bahwa pada yang alergi tidak boleh diberikan. Kemudian alergi terhadap merkuri itu yang ada di dalam telur, tapi ini jarang sekali ya. Penderita penyakit sindroma Guillain-Barré itu adalah satu penyakit saraf di mana dia itu ada kelumpuhan yang naik ya dari ujung kaki terus naik ke atas. Ini juga jarang ya. Pada saat mau vaksinasi anaknya demam, ya mendingan nggak usah. Batas demam adalah 37,5 ya. Kemudian tadi mencegah flu dan ini mencegah to endemik. Tentu menjaga kesehatan selama pandemi ini ya. Flu-nya disuntik, nanti kalau udah ada vaksin COVID, vaksin apapun yang tersedia nggak usah pilih-pilih lagi, langsung disuntik. Sekarang di Chili, Sinovac sudah diberikan pada anak umur 6 tahun ke atas. Di Beijing diberikan pada 3 tahun ke atas. Di Indonesia kita belum karena kita belum ada penelitiannya. Nanti mudah-mudahan ada penelitian untuk anak 3 sampai 11 tahun sehingga di kita pun bisa mulai umur 3 tahun ya. Jadi kalau di luar anak-anak bahkan bayi 6 bulan sedang dilakukan penelitiannya ya. Kalau nanti ada suntikannya jangan ragu-ragu kita lakukan. Nah, sekarang kalau anak-anak belum yang kecil yang 12 tahun ke atas lah mulai diberikan. Kalau bisa seluruh orang tua ya, seluruh orang di rumah itu harus sudah diimunisasi supaya bisa mencegah atau mengakhiri pandemi ini ya. Jadi supaya komunitasnya juga sehat ya. Nah, ini adalah vaksin influenza. Komposisi vaksin influenza. Seperti saya tadakan tadi vaksin itu ada influenza A, ada influenza B ya isinya. Itu karena virus yang berkeliaran bersirkulasi itu juga ada 4 macam, 2 influenza A dan 2 influenza B ya. Sehingga dipilih setiap tahun. Kenapa harus setiap tahun diimunisasi? Karena vaksin influenza itu bermutasi. Ibu sering kan Bapak-bapak Ibu mendengar mutasi ya. Delta itu mutasi dari virus asli yang dari Wuhan. Ya, kemudian ada alfa, sekarang ada mu lagi. Memang virus-virus itu berusaha mempertahankan dirinya dengan bermutasi sehingga dia tidak bisa kena oleh vaksin ya. Jadi itu yang terjadi dengan influenza juga. Kalau influenza sudah diketahui dari tahun waktu yang pertama pandemi itu 1918, penelitian flu itu terus berjalan sampai sekarang. Nah, pada waktu itu kita belum tahu virusnya itu. Sekarang kita cepat sekali tahu. Oh, virusnya adalah coronavirus. SARS-CoV-2. Tapi waktu zaman influenza dulu belum. 1918 ketahuan virusnya baru 1930. Pada saat itulah mulai dibikin vaksin influenza. Vaksin influenza itu tadinya isinya 1, pada waktu itu yang bersirkulasi 1. Kemudian ada B bersirkulasi 2 A B. Kemudian ada 3 macam ya, sampai sekarang yang bersirkulasi itu setiap tahun ada 4. Itu hasil mutasi perubahannya. Tapi perubahannya pada influenza ini tidak se ekstrim seperti pada COVID. Sehingga vaksinnya itu masih bisa bekerja. COVID juga masih sih vaksin-vaksin yang dari zaman awal ini yang sekarang ada ini masih bisa bekerja untuk varian-varian baru itu ya, tapi tidak 100%. Nah,
Sekarang karena yang bersirkulasi itu 4, makanya yang terbaik itu tentu memberikan 4, yang isinya 4 ya, yang disebut quadrivalen ya. Jadi strain B-nya 2, strain A-nya 2. Yang dulu, tapi sekarang masih ada juga yang 3 yang TIV ini ya. Ini try influenza vaksin ini, jadi isinya 3. Kenapa 3? Karena A-nya 1, H1N1 dan H3N2 ini 1, jadi 2 A-nya, dan B-nya itu salah satu yang Yamagata atau yang Victoria ya. Jadi ini adalah salah satu ya. Jadi 4 ini selalu bersirkulasi. Nah, yang sekarang yang vaksin yang baru itu isinya H1N1 sama ya, H3N2 sama, kemudian Yamagata dan bukan or atau tapi dan bivectoria, isinya 4. Jadi ini mempunyai keuntungan, tentu ini bisa nembak 4 strain. Kalau ini nembaknya 3 strain. Kalau kebetulan strainnya yang Yamagata mungkin dia kena, tapi kalau strainnya Victoria dia nggak kena. Kalau vaksin ini mengandung Victoria, yang Yamagata tentu nggak kena ya. Jadi itu yang mungkin ini. Kalau misalnya bisa Ibu dapatkan, mintalah yang quadrivalen. Kalau tidak ada yang quadrivalen ya apa, buat yang trivalen, tapi tidak akan 100% untuk menghindari strain tersebut ya. Dosisnya. Dosis vaksin influenza itu 2 dosis bila usia anak kurang dari 9 tahun, pertama kali diberikan vaksin flu, harus diberikan 2 kali vaksin flu dengan jarak minimal 4 minggu. Setelah itu lanjut setiap tahun. Katakanlah bulan Juli diberikan pertama kali pada anak umur 6 tahun lah katakan ya, atau 5 tahun. Maka disuntikan Juli sekali, Agustus sekali, sesudah itu tiap Agustus setiap tahun. Kalau bisa sama ya, karena vaksinnya itu memang dikeluarkan 2 kali. Sehingga lebih baik vaksin yang sama setiap bulan Agustus ya. Kemudian kalau 1 dosis, kalau anak usia 9 tahun atau lebih pertama kali dapat vaksinasi flu cukup 1 kali, lanjut setiap tahun. Kenapa ini 2 kali, ini 1 kali? Karena menurut hasil penelitian, kalau pada anak umur 9 tahun dilakukan hanya 1 kali, sesudah itu antibodi yang terbentuknya tidak akan setinggi kalau dia diberikan 2 kali pertama kali ya. Jadi harus 2 kali sebelum 9 tahun. Tapi bila anaknya sudah lewat 9 tahun, untuk pertama kalinya dia cukup 1 kali. Dia kapan? Juli, tiap bulan Juli terus. Ambil misalnya supaya ingat pada waktu ulang tahunnya dia ya. Misalnya ulang tahunnya Juni, berarti oh iya ulang tahun, udah waktunya lagi untuk kita suntik ya. Jadi kalau mulainya boleh bulan kapan aja kalau di Indonesia. Beda kalau di Amerika, biasanya mereka September, Oktober, November, Desember, itu sesudah itu nggak ada ya. Itu yang harus diingat oleh Ibu dan Bapak. Terus kita ada jadwal imunisasi, ada yang jadwal imunisasi yang dari Kementerian Kesehatan yang memang saya nggak tulis, saya nggak sampaikan di sini karena di situ nggak ada vaksin influenzanya. Kemudian dari Ikatan Dokter Anak Indonesia kita memberikan yang lebih lengkap. Ini ada imunisasi yang disebutkan sebagai imunisasi pilihan. Kalau yang tadi ada imunisasi program, ya program itu berarti dia nggak usah bayar. Tapi kalau pilihan itu yang lainnya harus bayar. Kayaknya yang program apa aja? Hepatitis B, polio, BCG, DTP, HIV, PCV ya di beberapa tempat, MR ya, kemudian GE di Bali ya, itu semua adalah vaksin-vaksin program yang ibu bapak, mother father bisa dapatkan secara gratis di pelayanan kesehatan di pemerintah, misalnya di puskesmasnya Dr. Ahyani, di rumah sakit umum daerahnya Dr. Ahyani, itu semua dapat. Nah, kalau ibu ingin tambahan, karena ibu baca misalnya, wah di internet kok katanya sekarang lagi musim influenza, pengen influenza. Nah, kita masukkan di sini influenza. Ya di sini influenza 1 kali ya. Kalau di bawah 9 tahun itu 2 kali. Itu harus dibaca di sini ya. Kemudian setelah itu setiap tahun 1 kali diulang. Kemudian pengen PCV, kalau PCV mungkin nanti di Jawa Barat ini masuk ya Ibu Ahyani, nanti tanya ke Ibu Ahyani. Di Jawa Barat itu program PCV udah mau mulai atau udah dimulai,
karena vaksinnya sudah tersedia. Kalau MR juga sudah tidak ada lagi campak, sekarang ya disebutnya measles rubella ya. Kalau MMR, kalau ke MR ini adalah pilihan karena di sini ada MAM, ada gondongan di sini ya. Kemudian variela ya di sini varicella. Varicella ini adalah cacar air. Ini juga merupakan pilihan ya. Hepatitis A, hepatitis B gratis, hepatitis A itu pilihan ya. Tifus ya. Dengue ya, demam berdarah umurnya mulainya 9 tahun ke atas. HPV ini adalah untuk anak-anak kelas 5 dan 6. Udah mulai di Bandung juga, saya kira nanti akan ada ya. 2 kali di sini diberikan umur kelas 5 dan kelas 6. Jadi ini adalah jadwal imunisasi yang lengkap. Kalau mom and dad mau yang lengkap ya dilengkapi, tapi minimal apa yang di dalam program dilaksanakan. Dan pada saat pandemi ini kalau ada yang lupa atau ada yang belum, segera disusulkan kapan saja bisa ya. Begitu ingat, belum nih, cepet-cepet ke puskesmas, cepet ke tempat penyuntikan, cepet ke klinik Arsaya, minta untuk diberikan. Waduh dok, ini kelewat. Gak apa-apa, kelewat 6 bulan, gak apa-apa. Kelewat setahun, nggak apa-apa, tetap diberikan ya. Harus diberikan berurutan begitu ya. Itu yang disebut imunisasi kejar. Diberikan, dikejar yang ketinggalan. Terus gimana supaya cepat? Boleh suntik kiri, kanan, paha, 3 juga boleh ya. Itu cucu saya tuh kalau di Amerika suntiknya 3, 1, 2, 3. Dia nangis baru mau mulai berhenti nangis, udah suntik lagi, nangis lagi, udah. Tapi kalau enggak dia harus datang bulan depan, datang lagi bulan depan, belum tentu nanti dia ini sakit ya. Jadi yang disebut imunisasi ganda ya. Imunisasi multiple bisa dilakukan sampai mulut, polio oral, rotavirus pada bayi kecil itu boleh ya. Jadi semua bisa dilaksanakan, yang penting anaknya sehat ya. Nah, ini ada vaksin COVID, ada sudah punya Indonesia. Cuman usianya 12 tahun ke atas ya, belum. Nah, flu vaksin usianya 6 bulan ke atas. Daripada kita menunggu sampai 12 tahun terus sekarang dia kena flu, cobalah berikanlah flu vaksin mulai sekarang pada anak-anak 6 bulan ke atas karena dia akan menjaga agar daya tahan tubuh terhadap flu baik. Dan kalau anak-anak yang sudah flu berulang nanti bisa kena pneumonia juga ya. Pneumonia juga bisa karena influenza seperti tadi di testimoni. Jadi mumpung sekarang bisa, cobalah kita cegah. Kalau udah ada vaksin COVID itu pun harus dilakukan ya. Jadi sebagai pesan kami adalah penyakit influenza itu sering pada anak sehat loh. Anak sehat sekarang tiba-tiba besoknya batuk pilek panas ya. Pada masa pandemi bisa terjadi double ya, koinfeksi. Itu menjadi berat ya. Jangan sampai terjadi twindemic. Ini ditakutkan dunia tapi untung tidak terjadi. Vaksin flu itu aman, sudah ada praklinik, terus klinik 1, 2, 3 ya. Kalau mengikuti COVID kan ada preklinik, kemudian uji klinik 1, 2, 3 ya. Direkomendasikan untuk 6 bulan ke atas. Kemudian ini sangat bermanfaat terlebih-lebih di era pandemi ya. Vaksin flu sudah ada, berikanlah vaksin flu saat ini karena vaksin COVID belum ada. Direkomendasikan oleh WHO untuk masuk ke dalam program imunisasi nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Silakan Bu Ulan. Ya, Prof boleh kita persilakan Prof untuk minum air putih dulu. Kabesekan Prof ya kalau bahasa ininya mah Prof. Baik, terima kasih Prof Sisi, materi yang disampaikan sangat lugas, jelas dan sangat informatif sekali. Jadi meskipun kita sedang terlena, terbenam dengan pandemi COVID, tapi penyakit yang common yang memang biasa sering merepotkan ibu-ibu, bunda-bunda ini ya si flu ini ya Prof ya. Iya. Jangan lalai, tetap waspada, tetap kenali segala macam dan juga kita cari preventasi yang baik dan tepat. Baik Prof, saya izin mungkin setelah ini
kita lanjutkan ke sesi Q&A, tapi sebelum itu teman saya, Kakak Ika boleh bisa bantu share tadi yang testimoni tadi, mungkin ada yang join-nya mungkin baru ikut masuk, terus juga profil klinik seperti apa, dan Instagram dari akun kenapa harus vaksin. Silakan Kakak Ika. Tadi janjinya Ibu Ahyani mau ngasih nasihat sama ibu-ibu atau gimana? Oh, tadi pembukaan Prof, jadi ada apa? Ya, di tengah-tengah juga mau katanya beliau. Oh, boleh Prof, nanti saya coba mention. Masih ada di sini kalau nggak salah tuh. Mungkin sambil berkegiatan Prof. Ya, Beliau hari Minggu juga tetap dinas mungkin ya, roadshow ke vaskes-vaskes karena masih jadwal vaksin yang maaf, silakan. Dan ketiga. Baik Prof, saya izin untuk share screen video-video yang kita akan tayangkan sebelum melanjutkan ke sesi pertanyaan-pertanyaannya. Udah ada pertanyaan nih. Udah banyak pertanyaannya. Kita mulai lanjutkan ke sesi Q&A. Sudah banyak bunda-bunda yang bertanya di chat Zoom tadi ya. Kita saksikan dulu video testimoni yang tadi belum lihat. Mungkin bunda yang terakhir masuk belum lihat testimoninya. Iya. Kita lanjutkan ke sesi Q&A. Baik, Prof. Pertanyaan pertama dari Bunda Hani. Apakah vaksin flu bagi anak di bawah 12 tahun mampu membantu untuk menangkal COVID-19 sambil menunggu vaksin COVID-nya, serta vaksin PVC? Juga apakah makro dan mikronutrien yang baik untuk membentuk herd immunity? Dan juga pada usia berapa anak sudah boleh divaksin influenza dan apakah perlu diulang setiap tahunnya seperti layaknya para nakes? Mangga Prof. Punten Prof, itu masih di mute Prof? Ya benar. Siap. Masih ke mute. Oke, sebentar Prof. Prof, punten, ininya masih ke mute. Saya buka kok. Oh iya, siap. Ketekan 2 kali mungkin Prof. Mungkin ketutup tadi ya. Ya, silakan Prof.
Ibu Hani, jadi anak di bawah 12 tahun kan belum bisa disuntik COVID, tapi sudah bisa disuntik flu. Karena imunisasi itu, vaksinasi flu itu mulai umur 6 bulan ke atas, ya. Kemudian dia perlu diberikan vaksinasi flu meskipun dia tidak akan mencegah COVID-19. Karena setiap vaksin itu sangat spesifik antibodinya. Vaksin flu membentuk antibodi flu untuk mencegah penyakit flu. Vaksin COVID membentuk antibodi COVID untuk mencegah penyakit COVID. Tapi kenapa penting untuk memberikan vaksinasi flu terutama pada era pandemi ini? Pertama ialah supaya dia jangan terkena sakit flu yang sangat mirip dengan COVID. Sehingga dokter akan bingung, ini flu COVID, harus diperiksa dulu PCR, ya. Kalau ini COVID atau flu, ya. Tapi kalau dia sudah divaksin flu, kemudian dia mendapatkan gejala itu, langsung dokter bisa bilang, oh ini mah bukan flu, ini kelihatannya COVID, kita periksa, ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah supaya jangan ada infeksi barengan. Kalau infeksi barengan itu menjadi lebih parah, flu dan COVID, ya. Jadi bukan untuk mencegah COVID, tapi untuk mencegah influenzanya, ya. Kemudian kita juga melakukan hal sama dengan vaksin PCV, pneumococcal conjugate vaccine, ya. Vaksin PCV itu juga sama fungsinya seperti influenza, dia mencegah penyakit infeksi saluran pernafasan akut, ya, yang bisa menyebabkan pneumonia, ya. Flu bisa menyebabkan pneumonia. Pneumococcus yang dicegah sama PCV tadi bisa menyebabkan pneumonia. COVID bisa menyebabkan pneumonia. Tiga-tiganya gejalanya awalnya sama, ya. Jadi jangan sampai kayak ibu yang di testimoni itu, sedih sekali kan, ya, kita mendengarnya juga. Jadi pada usia diulang, kalau flu itu setiap tahun, ya. Nakes juga harus setiap tahun, ya. Anak-anak juga sesudah 6 bulan itu semua harus, pertama sebelum 9 tahun 2 kali, sesudah itu setiap tahun. Kalau dimulainya 9 tahun ke atas, 1 kali saja setiap tahun. Kalau bisa waktunya yang sama, ya, karena vaksin flu itu diproduksi setiap tahun. Kalau vaksin yang lain expired 3 tahun, 4 tahun. Vaksin flu itu enggak, paling lama adalah 1 tahun. Biasanya ada yang 6 bulan, ya. Jadi memang pendek, ya, itunya, expired date-nya, ya. Jadi kalau gitu harus dilakukan imunitas tadi. Ya, untuk menyangkut imun kita biasa, ya, hidup sehat, anak sehat, makanan sehat, buah-buahan, sayur-sayuran, protein, lemak sedikit, ya, karbohidrat, itu semua, susu, ya, itu semua akan menambah daya imun anak. Anak bergerak, anak olahraga, dijemur supaya dapat vitamin D, itu semua meningkatkan imunitas untuk seluruh penyakit kalau itu sih, ya. Jadi kalau di sini mungkin kita secara umum aja memperbaiki sistem imun itu, tidak bukan hanya untuk mencegah COVID misalnya, enggak. Secara umum anak diberikan makanan gizi seimbang, diberikan makanan tambahan, diberikan vitamin kalau perlu. Kalau makanannya sudah cukup, mungkin vitaminnya tidak perlu lagi, cukup minum dan cukup istirahat, ya. Juga dia jangan tidur terus, malahan nonton TV terus, duduk terus, tapi dia harus banyak bergerak, ya. Itu semua akan meningkatkan imunitas, ya. Pada usia berapa anak-anak sudah boleh divaksin influenza, Prof? 6 bulan. 6 bulan. Perlu diulang setiap tahun, Prof? Ya, perlu diulang setiap tahun. Jadi kalau 6 bulan sampai 9 tahun 2 kali, terus setiap tahun. Kalau sesudah 9 tahun setiap tahun 1 kali. Oke. Siap. Mungkin sudah sangat jelas menjelaskan pertanyaan dari Ibu Hani tadi. Kita lanjut ke Bunda Titik. Yang pertama, anak saya usia 1,5 tahun dan alergi telur. Kapan waktu yang tepat harus vaksin influenza, Prof? Karena Bunda ini khawatir dengan alerginya. Ya. Juga, apakah vaksin influenza bisa mencegah sinusitis pada anak? Kalau misalkan ada riwayat sinusitis, enggak, Prof? Jadi alergi telur itu tergantung alerginya seperti apa, Bu. Apakah kalau dia makan telur terus dia langsung ada gejalanya? Apakah dia sudah dicek alerginya terus, terutama dengan skin prick test,
itu ketahuan atau dengan pemeriksaan darah itu ada alergi telur, itu memang lebih baik tidak diberikan karena di kita memang semua dieramkan di telur. Kalau di Amerika, di tempat yang lain itu ada yang rekombinan namanya tidak mengandung telur. Sebetulnya tidak mengandung telur sih ini vaksin tersebut, tetapi waktu pertumbuhannya awal itu waktu di pabriknya dia itu dieramkan diperbanyak menggunakan telur ayam di sana ya. Nah, itu yang ditakutkan. Tapi kalau di kita memang ada kata-kata dari BPOM bahwa tidak boleh diberikan pada yang alergi telur. Nah, alergi telurnya tuh harus pasti bukan eh, belum dilakukan pemeriksaan ya, dilakukan pemeriksaan darah atau dengan skin prick test ya. Mungkin di saya juga bisa oleh Dokter Mirna tuh. Betul, di kita ada ahli imunologi, betul. Prof tuh, Prof pokoknya aku padamu, Prof, saya aja sampai lupa kalau di saya itu ada ahli imunologi. Jadi Bunda, kalau untuk menentukan anamnesanya bahwa anak saya terdiagnosa alergi, memang lebih baik dipastikan ada dokter ahlinya, konsulen anak ahli imunologi dan alergi. Jadi bisa dilihat dengan pasti ya, Prof ya. Baik, Prof. Selanjutnya tadi ada pertanyaan dari Bunda Titik itu, apakah vaksin influenza bisa mencegah sinusitis pada anak, Prof? Oh ya, jadi sinusitis itu adalah salah satu penyakit infeksi saluran pernafasan akut atas ya. Ini sinusitis itu banyak sebabnya ya. Nah, kalau dia itu disebabkan oleh influenza bisa juga ya, dia bisa tercegah. Tapi kalau seandainya sinusitis itu alergi itu ya tidak dicegah dengan influenza. Jadi influenza betul-betul mencegah suatu penyakit yang karena influenza. Penyakit karena influenza itu banyak, penyakit infeksi rinitis, selesma, kemudian sakit tenggorokan, kemudian sakit pneumonia. Jadi itu banyak. Salah satunya sinusitis. Jadi sinusitis bisa dicegah oleh vaksin influenza untuk penyebab dari influenzanya, ya. Jadi penyebabnya yang dicegah. Tapi kalau sinusitis alergi mungkin dia enggak, ya. Baik, ini Prof pertanyaan terakhir dari Bunda Titik. Ponakan beliau ada yang usia 2,5 tahun. Sejak usia 2 tahun selalu divaksin influenza, tapi masih sering flu. Jadi apakah ini kondisinya vaksinnya tidak bekerja karena ibu-ibu mah suka gini, Prof. Kan udah divaksin tapi tetap flu gitu ya. Ya, sekarang kalau gini Bu, itu kalau dia itu udah divaksin tapi dia diantep dibiarin aja dia terkena selesma, tapi bukan karena influenza, mungkin karena adenovirus oleh virus-virus lain yang ratusan itu yang bisa menularin juga. Cuman influenza adalah salah satu bentuk yang berat, sehingga kalau misalnya influenzanya sudah dicegah, biasanya frekuensi itu berkurang. Terutama pada anak-anak asma nanti kelihatan sekali serangan asmanya itu berkurang, ya. Jadi mungkin masih akan ada selesma tapi tidak berat, ya. Jadi kalau selesma yang berat yang karena influenza mungkin tidak akan terjadi, ya. Coba nanti terus dilihat bahwa mungkin influenza yang terjadi ataupun selesma yang terjadi itu mungkin 1-2 hari terus sembuh ya. Kalau yang influenza itu selesma itu minimal 5-7 hari. Itu yang disebut selesma berat, batuk pilek, berat demam. Nah itu yang enggak akan terjadi. Tapi yang selesma kecil-kecil mungkin masih terjadi. Baik, baik Prof. Dilanjutkan ada Ibu Bunda Putri, ada Bunda Ari. Tanggal 24, sepertinya rencana anak saya mau divaksin COVID dosis kedua. Jadi mungkin ini anaknya udah masuk di atas 12 tahun, jadi udah mau sekolah SMP ya Prof. Pertanyaannya apakah boleh divaksin influenza bersamaan atau ada jeda waktu Prof? Ya, kita lihat kalau kita baca di luar negeri boleh bersamaan kiri kanan, tapi di Indonesia kita ada aturan dari IDAE juga dari Kemkes bahwa harus ada jeda minimal 1 bulan. Oke, siap. Jadi kalau bisa vaksin COVID dulu 2 kali, sesudah itu tunggu sebulan baru influenza. Oke, berarti nunggu jeda yang vaksin COVID-nya yang booster keduanya ya Prof ya?
Baik, kita lanjutkan. Ada Bunda Umi menanyakan vaksin influenza untuk bayi 6 bulan ke atas, apakah harus 2 kali pemberian atau boleh 1 kali saja? Dan apa alasannya, Prof? Awal dari pembelian vaksin influenza itu di bawah usia 9 tahun itu harus 2 kali, 6 bulan dan 7 bulan. Kenapa? Memang hasil penelitian menunjukkan, jadi kalau kita bicara kedokteran, bicara vaksin, bicara obat, itu kita harus berbasis bukti. Kalau tidak ada bukti vaksin misalnya, tidak ada bukti bagus vaksin ini bagus. Iya bagus, buktinya mana? Nah bukti itu harus disampaikan ke BPOM. BPOM nanti mempelajari, oh benar ini buktinya bagus. Tapi meskipun ibu, bapak, anggota DPR, siapapun bilang ini bagus tanpa melalui uji klinik dan laporan bagus itu tidak bisa ya. Jadi influenza juga begitu ya. Jadi harus ada bukti. Nah buktinya pada waktu pada waktu penelitian pada umur 9 bulan itu ketemu bahwa kalau dia hanya dilakukan 1 kali terus nanti ke depannya tidak akan tercapai antibodi yang maksimal ya. Kalau misalnya hanya 1 kali sebelum 9 bulan nanti terus saja begini. Tapi kalau seandainya sebelum 9 tahun itu 2 kali, nanti terus tinggi. Jadi nanti yang ini kalah. Jadi kita memberikan yang terbaik bahwa 2 kali dulu, sesudah itu nanti akan 1 kali setahun sama. Tapi tidak akan terkejar itu kalau yang satunya kurang. Baik, segera dijadwalkan mungkin kalau memang sudah ada yang waktunya harus vaksin ya Prof ya. Influenza vaksin? Ada Prof, aman semua. Pak Diding CS juga sudah tektokan, Teh Ati udah jaga posko luar biasa. Kita juga karena kita tidak di vaskes besar ya Prof, jadi mungkin Bunda, Ayah nggak usah khawatir karena kita menetapkan standar prokes yang sangat tinggi dan memang untuk resiko terpaparnya juga sangat minim karena kami hanya melayani pelayanan khusus anak. Jadi lebih aman dan nyaman untuk Bunda melakukan vaksin si kecil ataupun keluarga di klinik saya. Baik, kita lanjutkan. Ini untuk ibu hamil, berapa usia kehamilan yang paling aman untuk vaksinasi flu setelah vaksin COVID kedua atau imunisasi tetanus? Oh, biasanya kalau bisa ya itu kalau vaksin COVID kan 12 minggu ke atas ya sampai 33 minggu ya ibu hamil. Nah ini boleh sesudah itu selesai atau sebelumnya ya. Jadi biasanya kalau vaksin flu itu boleh kapan aja, tapi dokter-dokter kebidanan biasanya memberikan pada semester kedua, ketiga sesudah 12 minggu. Kenapa? 12 minggu sampai 12 minggu itu terjadi organogenesis, organ-organ bayi itu di dalam kandungan itu mulai matang lah katakanlah, jadi tidak akan terganggu. Nah itulah waktu yang tepat dianggap. Jadi boleh 12 minggu ke atas itu boleh. Oke, sebelum saya melanjutkan pertanyaan, Prof, di antara kita sudah hadir Dr. Dewi Primasari. Dr. Dewi Primasari, anak buahnya Dr. Ahyani di Dinkes, bagian PTM untuk keluarga dan gizi. Jadi ini bisa juga untuk nambah-nambah informasi Dr. Dewi ya. Jadi anak-anak yang berkaitan dengan gizi dan seluk-beluk kesehatan keluarga di Kota Bandung itu bisa dibantu oleh webinar kali ini karena ini tentang endemi influenza ya Prof ya. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan dari Bunda Putri. Kapan vaksin PCV tersedia di puskesmas? Sudah ada kabar akan didistribusikan gratis ke seluruh puskesmas nih. Kebetulan ada orang di Dinkesnya nih. Gimana Dokter Dewi, mungkin ada bisa bantu jawab atau mungkin Prof juga sudah mendapatkan informasi terkait hal ini, Prof? Memang saya sudah dapat informasi, waktu itu saya diundang waktu launching-nya di Jawa Timur dan untuk Jawa Barat dan Jawa Timur. Waktu itu saya ikut dan akan mulai, mestinya sih udah mulai bulan Juli ya waktu itu ya. Jadi Agustus mestinya udah ada karena vaksinnya sudah ada. Tapi mungkin dari Dinkes ya pasti Ibu Dewi lebih tahu. Karena nanti PCV itu akan seluruh Indonesia tahun 2022 keinginan Bapak Menteri.
Tadinya rencananya 2024. Nah, Bandung itu atau Jawa Barat kebagiannya 2021 ini, tadinya 2020. 2021 dan saya kira mestinya sih saya sendiri Jawa Baratnya yang bagian mana dulu saya nggak tahu ya. Karena vaksinnya kan memang nggak berolok gitu ya kayak apa ya kayak COVID di kadang dibagi lah. Tapi saya dengar udah Baik, mestinya udah. baik Prof. Jadi ada nggak dok? Nanti mungkin bisa ditambahkan informasinya kalau Dokter Ahyani sudah bisa bergabung kembali bersama kita, nanti saya bantu tanyakan. Selanjutnya ada Bunda Bernard, yaitu menanyakan umur terbaik vaksin flu dari umur berapa sampai umur berapa. Jadi apa ya istilahnya, best moment atau timing yang tepat untuk kisaran usia vaksin flu lebih efektifnya di usia berapa, Prof? Jadi vaksin flu mulai efektif kan usia 6 bulan ke atas. Nah, kita lihat ya, 0 bulan itu hepatitis B, sampai 1 bulan BCG polio oral, 246 atau 234 itu DPT pentavalent atau hexavalent ya. Kemudian belah lagi itu ke rotavirus segala macam itu di bawah 4 bulan. 4 bulan, 5 bulan sampai 9 bulan itu kosong kan. Karena 9 bulan baru MR. Nah, jadi antara 6-9 bulan udah boleh diberikan vaksin 7 bulan misalnya vaksin flu, 8 bulan vaksin flu, 9 bulan diberikan MR. 9 kemudian diulang lagi 18 bulan. Kalau ibu nggak mau 7, 8, berikanlah waktu sudah MR. Jadi 10 bulan sampai 18 bulan itu kosong. Ya. Jadi kita boleh ambil di antara itu. Coba dokter di Arsaya pasti bisa semuanya. Udah mengaturnya nanti kalau ibu. Iya. Betul, betul Prof. Aduh Prof, terima kasih sekali. Saya jadi mau jualan lagi teh, malu udah dibantuin ini teh. Istilahnya memang Arsaya juga fokus terhadap pelayanan anak, dan diinformasikan nih Bunda yang sudah bertanya, tapi nanti akan dipilih oleh Prof mana yang bertanya paling baik mungkin ya. Jadi klinik Arsaya juga memang kita nggak beriklan. Tadi Teh Nadine bilang Teteh, kalau pesertanya masif, pengen banyak Teh harus diiklanin kalau kita ada hadiah. Saya Teh lupa posting, kita kasih clutch sama handuk berlogokan klinik Arsaya. Handuknya selembut handuk Terry Palmer yang kita suka biasa beli di mall-mall mungkin ya, karena kualitas tinggi. Bu Ivon nggak pernah sembarangan kalau pilih kualitas, jadi mudah-mudahan pasti kepake. Ada 5 orang yang akan mendapatkan bingkisan ini. Ada 1 clutch dalam 1 bingkisan dengan 1 handuk untuk 5 orang. Bunda yang telah bertanya. Nanti Prof yang menentukan kayaknya ini yang paling oke, yang teroke dari yang paling oke. Baik Prof, selanjutnya ada juga Bunda Bernard menanyakan minimal berapa kali vaksin flu untuk tubuh, dan apakah benar vaksin itu ada masa aktifnya di dalam tubuh sehingga harus diulang terus-menerus kayak kuota ya Prof, harus ada masa aktif. Mangga Prof. Ya, jadi seperti tadi katakan bahwa vaksin flu itu harus diulang setiap tahun. Bukan kuota kita di dalam tubuh habis, tapi vaksinnya itu mengalami mutasi. Kan teman-teman ibu bapak father mother itu tahu bahwa ada mutasi dari COVID-19, ada delta. Wah, semua ribut ada delta. Nah, vaksin virus influenza juga begitu, cuman tidak seheboh COVID lah ya. Dia terjadi mutasi sedikit aja perubahannya. Tapi dengan sedikit perubahannya itu vaksinnya harus ganti lagi. Oleh karena itu WHO mengeluarkan pedoman setiap 2 kali setahun, Februari dan September. Pabrik-pabrik vaksin, ini vaksin yang harus dibikin adalah vaksin flu yang ini. Karena virus H1N1, H3N2 itu juga nggak cuma 1 biji, tapi bisa diketemukan di Jakarta, di Kuala Lumpur, di Brisbane, di Amerika. Jadi dipilih yang mana nih kira-kira yang penting. Nah, yang harus dibikin. Nah, itulah nanti vaksinnya itu disesuaikan dengan virus yang akan bersirkulasi di musim yang akan datang itu. Sehingga memang harus diganti setiap tahun, tapi tidak selalu berubah ya. Kadang-kadang virusnya sama. Nah, di kita kan adanya di dekat
tropis di daerah ekuator apa namanya kalau garis khatulistiwa. Nah, kita itu bisa mendapatkan dua macam virus, virus dari Australia, bisa virus dari Eropa atau Amerika atau Arab ya, yang virusnya biasanya tidak sama. Nah, itulah Bu, begitu ribet influenza itu ya, tapi kalau diberikan ya saya mah bukan bukan jualan, tapi saya seluruh keluarga saya suntik influenza termasuk cucu-cucu itu ternyata memang sangat membantu. Jarang sekali sakit selesma gejala itu jarang. Paling kalau sakit 2 hari udah sembuh, nggak ada panas, nggak ada apa, hanya sedikit ingsrek kalau kata Ibu Wulan tadi ya. Iya, ingsrek mah wajar ya, tapi kalau yang sudah sampai harus parah dirawat di rumah sakit mungkin ini akan sangat merepotkan dan panik. Kalau ibu-ibu mah kalau anak sakitnya aduh galau, pokoknya lebih mending kita yang sakit. Kadang Prof suka gitu ya istilahnya. Baik, kita lanjutkan karena masih banyak pertanyaan. Ada Bunda Arsya yang ingin menanyakan, anak saya usia 5 tahun dan saat usia 2 tahun sudah didiagnosis asma. Ketika usia 3 tahun sudah dioperasi polip pada hidung. Saat ini alhamdulillah sudah nggak ada pernah sesak dan sakit flu lagi. Pada bulan Juni terpapar COVID-19, masuk ke dalam klaster keluarga. Apa masih perlu untuk vaksin influenza jika keadaan seperti ini? Dan seberapa penting melakukan imunisasi ulang, ini di luar influenza mungkin ya Prof, seperti DPT, PVC, dan MMR pada anak usia 5 tahun. Mangga Prof. Jadi gini Bu, terima kasih Bu Arsya ya. Aduh, ada-ada aja ya, udah asmanya baik, kemudian kena COVID lagi ya. Makanya, jadi untuk putra Ibu ini, dia harus dilihat lagi imunisasi apa yang belum. Jadi imunisasi anak itu hanya bukan pada bayi sampai 2 tahun, itu disebut baduta, tapi ada imunisasi 5 tahun ke atas, itu yang kalau kita di program namanya BIAS. Bulan imunisasi anak sekolah. Tapi kalau kita tidak mau melakukan sekolah atau tidak di sekolah kan tidak selalu ada ya, kalau tidak di sekolah dari mulai 5 tahun itu memang sudah waktunya kita melakukan imunisasi ulang. 5 sampai 7 tahun di sekolah itu diberikan kelas 1 ya, umur 7. Tapi kita bisa mulai umur 5 sampai 7 itu ada umur DPT itu ya, itu harus diulang ya. Kita lihat tadi pada jadwal imunisasi itu ada sampai 18 tahun Bu, harus diulang. 18 tahun nanti ikut imunisasi dewasa. Jadi anak-anak itu kalau rutin dilakukan imunisasi, nanti pada saat ada KLB, pernah kan kita ada KLB difteri ya 2-3 tahun yang lalu, wah semua sibuk cari vaksin untuk anak besar. Vaksin untuk anak besar itu tidak banyak, jarang ya. Jadi kalau misalnya mau melakukan vaksinasi secara teratur, DTP terakhir umur 12, sesudah itu tiap 10 tahun ya. Kemudian itu masih dilakukan. Jadi Bu lihat dulu semua vaksinasi yang udah nanti ditambah yang belum itu ya. Apakah itu mau di sekolah atau mau di rumah atau mau di klinik Arsaya, itu bisa dilakukan ya semua. Jadi kita lihat bahwa jadwal imunisasi itu bukan untuk bayi, untuk dengue aja, demam berdarah mulainya 9 tahun ya, 9 sampai 16 tahun. HPV untuk CA cervix atau anak perempuan mulainya umur 10 tahun ya. Makanya diberikan pada kelas 5 dan kelas 6. Ya, jadi memang coba dilihat lagi, tapi kalau HPV hanya untuk anak perempuan, ya. Kemudian PCV itu hanya boleh diberikan sampai umur 5 tahun. Jangan sampai umur 6 tahun, aduh hanjakal, anak saya belum di PCV waktu bayi. Padahal kalau udah di PCV 4 kali, dia bisa memberikan perlindungan sampai anak itu umur 50 tahun. Coba bayangin. Untungnya begitu banyak kalau kita melakukan vaksinasi pada anak. Ya, anak itu bukan hanya bayi tapi sampai umur 18 tahun ya. Kemudian tadi anak sudah di asma. Anak yang asma atau dia sering rinitis ya, rinitis alergi ataupun yang disebut United Airway Disease, penyakit-penyakit saluran pernafasan dari hidung sampai ke paru-paru.
Nah, itu semua bagus kalau diberikan prevensi untuk vaksin-vaksin yang mencegah infeksi saluran pernafasan akut. Apa saja? Tadi udah influenza, PCV, HIV, ya, Haemophilus influenza B, itu sampai umur 5 tahun diberikannya. Kemudian pertusis, batuk rejan, itu semua harus diberikan untuk mencegah infeksi saluran pernafasan akut. Jadi casar air, campak, itu semua mencegah infeksi saluran pernafasan akut, padahal penyakitnya di tempat yang lain, ya. Jadi imunisasi itu tadi kata Ibu Ahyani juga harus dilengkapi semuanya, ya. Dilakukanlah imunisasi kejar kalau belum, ya. Ibu datang bawa buku yang lama ke dokternya, atau kalau ibu udah nggak punya bukunya, ibu ingat-ingat umur berapa dikasih vaksin apa, yang belum apa, ibu bawa ke dokternya, nanti dokter akan menentukan, oh ini yang belum, lakukanlah pada tanggal, dibikin jadwal baru nanti. Ya Bu ya, mudah-mudahan bisa. Nanti di teman-teman di klinik Arsa itu banyak dokter-dokter muda, murid-murid saya sekarang udah hebat-hebat. Iya, dan kita juga alhamdulillah sudah melengkapi semua jenis varian vaksin karena sebagai upaya membantu preventif untuk penanggulangan penyakit-penyakit kronis atau penyakit akut pada anak. Jadi sampai usia 18 tahun juga masih tetap harus dipreventasi ya, Prof. Jadi lebih dini lebih baik, sedia payung sebelum hujan. Itu ya kalau ilmu vaksin itu ya, Prof ya. Sebelum sakit, sebelum puyeng, sebelum banyak keluar uang, mending kita keluar uang. Yang kata Prof tadi, vaksin influenza teh nggak mahal. Kalau udah ke ICU, nginep nggak di cover BPJS, udah tepuk jidat itu Maya. Jadi selanjutnya ada Bunda Henning ingin menanyakan kalau vaksin seperti yang Prof tadi sampaikan, vaksin flu pada ibu hamil masih belum bisa di Indonesia. Bila sudah bisa di Indonesia, di usia kehamilan berapa ibu hamil bisa mendapatkan vaksin flu? Terima kasih Prof dan sehat selalu dari Bunda Henning. Bunda Henny, kalau untuk ibu hamil itu sebetulnya bukan itu ya, bukan saya nggak tahu jelas di sini, tapi saya kira udah banyak sekarang dokter. Ibu tanya aja ke dokter ataupun ke bidan yang memeriksa ibu-ibu ya, boleh ditanyakan, boleh kapan saya mendapatkan vaksinasi influenza. Karena beberapa dokter kebidanan juga sudah menyetujui atau mau ya melakukan itu. Nah, kalau di luar itu influenza sama tifus, influenza sama TDEP. TDEP itu tetanus, difteri, dan pertusis itu diberikan untuk ibu hamil setiap dia ini. Dan juga jangan ibu hamil, kakek neneknya juga bahkan di sana sih harus disuntik PCV sebelum ketemu bayi itu, ya. Bukan PCV, TDEP maksudnya, TDEP, maaf. TDEP itu tetanus, difteri, dan pertusis. Itu adalah 3 penyakit yang berbahaya kalau tertular ke bayi ya, sehingga orang sekelilingnya itu disuntik semua. Nah, kalau di Indonesia mungkin ada beberapa dokter yang sudah mulai, tapi kalau misalnya belum, nanti mungkin bisa menanyakan ke dokter yang merawatnya masing-masing. Baik, terima kasih Prof, sangat menjelaskan sekali. Ini ada menarik dari Bunda Olive Indri dari Cikarang. Oh, bukan cuma orang Bandung Prof, dari Cikarang juga ikut bergabung nih ya. Ingin menanyakan kalau misalkan menemukan kasus vaksin flu-nya mendekati tanggal expire, apakah lebih baik menunda 1 atau 2 bulan untuk mendapat vaksin yang baru diproduksi, atau bagaimana Prof? Atau masih aman nih vaksin flu yang mendekati tanggal expire 1 atau 2 bulan, atau bagaimana Prof? Jadi gini, vaksin flu itu dibuat, saya bilang juga setiap tahun dan sangat pendek expired date-nya. Namun selama dia belum expired itu sama kekuatannya, karena kekuatannya itu adalah 1 tahun ya semuanya. Nah, expired itu sesudah itu. Jadi kalau misalnya di situ tulis sekarang hari ini 17 September katakan, atau 19 September 2021. Nah, 20 September udah nggak boleh dipakai, tapi tanggal 17 September masih bagus. Sama aja dengan vaksin yang awal. Jadi expired date itu sama sekali tidak boleh dipakai. Itu kalau diberikan tanggal
19 ya. Kalau diberikan misalnya ditulis sampai September 2021 sampai tanggal 30 September masih boleh dipakai dan potensinya sama ya. Kalau tanggal 1 Oktober sudah tidak boleh karena memang mulai menurun dan hilang sama sekali itu katanya 3 bulan. Ya, tapi kita tidak pernah pakai yang 3 bulannya itu. Kan obat-obat banyak, belum 3 bulan nanti kita lihat, itu. Ya kalau obat boleh aja, tapi kalau vaksin tidak boleh. Ya, tapi apa yang ditulis di expired date itu masih berlaku. Maksud saya masih potensinya masih sama. Sampai dia tertulis tidak boleh dipakai lagi, ya. Oke. Baik, Prof. Prof, saya mungkin sebelum melanjutkan pertanyaan ini teh, sayanya semangat, bunda-bundanya semangat, tapi kita teh kasihan sama Prof. Meni banyak yang nanyanya enggak kewalahan, apa namanya Prof? Janten ini kelelahan sekali enggak Prof menjawab. Saya izinkan untuk kalau mau minum, kalau dekat Prof sama Wulan di suguhan di sini karena kita virtual berjauhan. Tadi saya cuma kirim aja GrabFood ke Karawitan. Prof Iya. minum dulu. Terima kasih, minum air putih cukup untuk saya. Baik, Prof. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan terakhir, Prof, sebelum kita tutup sesinya. Ada Bunda Maisa, jika anak pernah kena pneumonia, apakah bisa terkena lagi? Juga dari Bunda Rindi, kalau dosis 2-nya sudah terlewat, apakah tidak apa-apa atau tunggu booster saja 1 tahun kemudian untuk vaksin influenza? Nah, yang pertama tadi Bunda Rini, Ya, Bunda Maisa. Oh, Ibu Maisha, Maisha yang ini. Izin bertanya, jika anak pernah kena pneumonia, apakah bisa terkena? Oh, bisa. Pneumonia itu etiologinya penyebabnya macam-macam, bakteri, macam-macam virus. Kalau dia terkena pneumonia, dia bisa terulang terkena pneumonia yang disebut recurrent pneumonia, recurrent, jadi kena lagi kalau daya tahan tubuh anaknya tidak baik. Jadi pertama kalau dia pernah kena pneumonia, obati pneumonia dengan betul, kemudian dijaga supaya daya tahan tubuh anak itu baik ya. Terus diberikan imunisasi untuk vaksin-vaksin pneumonia, saya bilang tadi vaksinnya banyak untuk infeksi saluran ada 5 ya. Itu diberikan semuanya termasuk influenza setiap tahun karena salah satu penyebab pneumonia influenza. Yang paling sering menyebabkan pneumonia adalah pneumococcus, kuman pneumococcus, di mana bakteri pneumococcus itu bisa dicegah dengan PCV tadi. Ya, PCV diberikan umur 2, 4, 6 atau 2, 3, 12 kalau nanti Kemkes ya, kalau dari program umur 2 bulan, 3 bulan, 12 bulan. Kalau untuk di swasta di Arsaya juga mungkin nanti bisa 2, 4, 6, 12 sampai 15. Jadi ada 4 kali pemberian. Itu aman ya, paling enggak berapa ya? 70% lah pneumonia bisa dicegah ya. Nah, kalau dilakukan daya tahan tubuhnya diperbaiki, anaknya disuntik vaksin yang lain, dilengkapi vaksin influenza, vaksin pertusis, vaksin campak, vaksin varicella, itu semua diberikan, maka mungkin dia kemungkinan kenanya menjadi lebih kecil ya. Tapi tetap harus dijaga daya tahan tubuhnya ya, makan bagus ya, cukup istirahat dan lain-lain. Itu mungkin Betul. Ibu Meisa, kalau Ibu yang Rindi, terlewat tadi Ibu Rindi. Putri, Nah, Ibu Rindi, jadi kalau terlewat si kejar itu sesegera mungkin kapan saja. Katakanlah terlewat seminggu, sekarang ingat, oh ya waktunya, langsung kita hubungi dokternya. Terlewat sebulan, ya udah. Terlewat 3 bulan, semua. Jadi 3 bulan, 1 bulan, kapanpun harus dikejar, harus disusul, diberikan sesegera mungkin untuk mengejar. Namanya imunisasi kejar, ya. Kalau misalnya yang pertama udah 4 minggu lupa, 5 minggu lupa, 6 minggu lupa, wah udah 3 bulan, tetap diberikan 3 bulan kemudian ya. Tapi sebelum 9 tahun itu harus 2 kali. Sesudah 9 tahun itu adalah hukumnya dari evidence based medicine, namanya dari kedokteran yang berbasis bukti itu bahwa sesudah 9 tahun itu cukup 1 kali, kalau kurang dari 9 tahun itu harus 2 kali dengan harapan ukurlah nanti antibodi
yang maksimum yang diperlukan, ya. Sampai nanti kapanpun dia akan tinggi. Kalau dia di bawah tidak diikuti yang 2 kali itu, mungkin tidak akan tercapai setinggi seperti yang 2 kali pada awal. Gitu. Oke. Jadi tidak ada kata terlambat ya Prof, Tidak ada kata dikejar supaya tidak ketinggalan kereta kayak judul film ya. heeh. Jadi kejarlah daku kau kutangkap. Ditangkap di hari saya, kejar jangan nunggu sampai 1 tahun booster tahun depannya, 1 minggu Ya. langsung ingat, langsung kejar, langsung vaksin. Bu, Baik, Prof, ini ada Bunda Dia ingin menanyakan pemeriksaan untuk mengetahui apakah terkena influenza atau adenovirus atau rhinovirus itu namanya apa ya, Prof? mengetahui apakah terkena influenza. Jadi di sini di Indonesia ini kita tidak bisa melakukan di laboratorium pemeriksaan ini yang namanya etiologi ya ini ya. Hanya kita kira-kira kalau berat kayak begini mah kayaknya influenza nih, influenza A atau B ya. Atau A dan B bisa. Adenovirus, rhinovirus itu biasanya hanya ringan-ringan saja. Ini hanya bisa diperiksa di penelitian di laboratorium ya. Karena kita tidak punya pemeriksaannya di sini di laboratorium maksud saya tadi di laboratorium penelitian ya yang bisa tahu ini rhinovirus, ini adeno, ini influenza itu hanya di laboratorium penelitian. Misalnya di Fakultas Kedokteran, di Litbangkes, di lembaga Eijkman. Tapi kalau sehari-hari tidak bisa, kita hanya dari klinis saja ya. Kita tidak punya sebetulnya kalau kita praktek dokter-dokter yang praktek di luar di Singapura, di Tokyo gitu, mereka langsung memeriksa aja. Oh ini coba apa ini kumannya? Oh ini mah influenza. Oh ini mah adenovirus. Oh nggak usah dikasih obat apa. Oh influenza dikasih oseltamivir. Oh ini mah rhinovirus dikasih antivirus ya. Tapi di kita nggak bisa karena pemeriksaannya belum ada. Ya. Baik, terjawab semua pertanyaan, tapi tadi ada Ibu Endah, ini ingin menanyakan mungkin yang di luar untuk anaknya, ini untuk mominya ya, karena juga ini berkaitan dengan vaksin influenza bisa dilakukan oleh siapa saja. Jadi bundanya ini punya penyakit TB usus, masih pengobatan 12 bulan, sudah berjalan 3 bulan kista endometriosis, dan juga ada diabetes. Gula darahnya 300. Boleh divaksin influenza nggak, Prof, kalau kondisi seperti ini, Prof? Kalau ibunya masih dalam pengobatan, selesaikan dulu pengobatannya. Kalau TBC biasanya fase aktif yang nggak boleh disuntik itu 2 bulan ya kalau pada anak-anak. Kalau sesudah itu kalau stabil itu semua tergantung sangat-sangat individual ya. Kalau seandainya TB di dalam pengobatan udah tidak fase aktif lagi, biasanya sih bisa ya, tergantung dari keadaan umum dari ibunya. Kalau ibunya sehat dalam arti meskipun dia sakit dia tidak usah baring, tidak usah ini boleh aja sih diberikan untuk TBC sih tidak masalah untuk mencegah influenza. Kayak COVID juga kalau dia stabil nggak apa-apa, boleh. Harus ada ini mungkin ya assessment dulu, biasanya kan suka ada di screening assessment dulu ya, Prof. Betul. Kalau di posko-posko vaksin nanti ditanyakan. Mm-mm. Baik, Prof, sudah selesai semua rangkaiannya. Sebelum kita tutup, Dr. Ahyani Japri saya izin pamit karena betul tadi beliau langsung dengan wartawan, ada janji ketemu sama wartawan untuk wawancara. Salam hormat kanggo Prof Sisi, hatur nuhun sudah ditepangkeun di webinar ini ya, meskipun masih online, Prof. Semoga ya nanti bisa kumpul di arah saya, ngariung semuanya bunda-bunda, pulangnya kita selesai webinar makan nasi timbel sama asin sama sambal. Aduh kayaknya nikmatnya meni kapan atau itu terjadi ya. Teh Nadine meni pengen ya botram gitu di mana gitu kita sambil dengerin edukasi dari Prof. Kayaknya enak sekali. Meskipun terbatas tapi penjelasan Prof sangat terurai dengan baik. Pertanyaannya dijawab sampai Pak Diding yang khawatir itu teh kasihan Prof kasih minum mangga sudah siap. Semuanya alhamdulillah. Prof, semoga apa yang Prof berikan kembali kepada Prof sebagai berkah, Prof semakin sehat, diberikan rahmat dan sukses selalu oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga.
ilmu yang kami dapatkan sangat bermanfaat. Saya sebagai ibu, yang lain juga bunda-bunda yang lain juga pasti akan sangat berterima kasih pada Prof. Ilmunya diaplikasikan ya Bunda. Silahkan jadwalnya, cek-cek buku vaksin lagi, apa yang sudah terlewat, apa yang belum, apa yang sudah itu dicek. Nanti bisa follow Instagram Klinik Arsaya juga. Tadi ada kenapa harus vaksin, di situ seputar dunia vaksinasi ada di sana. Bisa chat juga dan bisa bertanya kepada ahli-ahli vaksin. Nah, kalau di Klinik Arsaya kita kan sudah mengadakan webinar series yang ke-12 hari ini, Prof. Tidak terasa dari bulan Januari berdiri, tapi webinarnya kalau kata Prof menilaku ulang teh bukan gara-gara ada Prof, ini teh alhamdulillah ya. Jadi nanti webinar series persis minggu depan itu adalah webinar series ke-13. Itu pun masih rangkaian. Tadi kalau kata Prof mungkin ini teasernya dulu nih, trailernya dulu tentang si pandemi dan kaitannya dengan manfaat vaksin flu. Tapi gejala flu-nya seperti apa dan akan dikaitkan dengan ada penyakit kejang demam bersama Dr. Regi, ahli neuro anak. Nanti Bunda harus ikut, informasinya diakses di Instagram Klinik Arsaya yang belum